pasca kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung di depan gedung DPR MPR pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Setelah rangkaian penyampaian aspirasi berakhir dan sebagian besar massa meninggalkan lokasi, muncul sekelompok perusuh yang mengganggu situasi Kamtipmas yang mencoba melakukan pengerusakan, aksi vandalisme, serta melakukan pelemparan kepada petugas. Dan ini juga dapat ditangani dengan baik. Kemudian petugas melakukan beberapa tindakan kepolisian untuk menghentikan kegiatan-kegiatan vandalisme, pengerusakan, sehingga dapat memitigasi tidak meluasnya gangguan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari kelompok usia 162 orang dewasa berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, serta 160 anak berusia rentang 12 sampai dengan 19 tahun yang ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Hingga saat ini seluruhnya masih menjalani proses pemeriksaan dan belum ada yang dipulangkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui keterlibatan dan peran masing-masing berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia. Dalam hal ini, pada saat kondisi di lapangan, petugas menemukan berupa senjata tajam golok, gunting, asahan pisau, 10 lembar PVC, ketapel, 19 mata panah, 1 rantai besi, 4 tongkat bambu. Begitu juga mungkin teman-teman sekalian juga mendengar ada 1 kendaraan mobil pickup yang sengaja akan menabrak petugas pada saat melakukan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat. Kerusakan-kerusakan yang mengikuti terkait tentang pengerusakan fasilitas umum milik pemerintah, milik kepolisian, termasuk pagar yang dibakar, ini juga dapat dikendalikan dan diamankan dengan baik. Nah, untuk melengkapi penyampaian akan kami beri waktu dan kesempatan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati Pak PPA dan TPPO Polda Metro Jaya, rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan kami di dalam melaksanakan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum 2026. Pada saat ini Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 315 orang yang pada saat terjadi aksi kerusuhan pada tanggal 27 Agustus 2026 dari satu tempat di wilayah sekitar DPR MPR RI. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, kami telah melakukan pembagian terhadap beberapa klaster. Yang pertama yaitu klaster anak di bawah umur, yaitu usia di bawah 18 tahun. Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyerahan anak di bawah umur kepada Ditres
PPA dan TPPO sejumlah 153 orang untuk dilakukan pendalaman lanjutan yang terdiri dari 25 anak putus sekolah, kemudian 2 anak umur 12 tahun, 1 anak umur 13 tahun, 3 anak umur 14 tahun, 23 anak umur 15 tahun, 47 anak umur 16 tahun, 64 anak umur 17 tahun, 10 anak umur 18 tahun. Di antaranya ada 3 orang yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian klaster yang kedua yaitu klaster perusuh biasa. Ini tergabung di dalam satu peristiwa kerusuhan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang dewasa yang melakukan aksi kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI. Kemudian yang ketiga adalah klaster massa yang melakukan pengrusakan fasilitas umum maupun penganiayaan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 71 orang yang diduga melakukan pengrusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan pasca aksi 27 Agustus. Dari hasil penyidikan tersebut, berdasarkan alat bukti dan saksi yang kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan, saat ini kami sudah menetapkan 45 orang sebagai tersangka. Kemudian yang keempat, klaster yang membawa senjata tajam. Dari orang-orang yang dilakukan pengamanan, penyidik melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang membawa senjata tajam yang digunakan saat kerusuhan. Dan penyidik telah menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka. Kemudian berikutnya yang kelima adalah klaster penggerak dan pembiayaan. Dalam hal ini penyidik menemukan fakta hukum adanya pihak yang menggerakkan dan memberikan pembiayaan di dalam aksi kerusuhan tersebut. Kemudian yang keenam adalah klaster perekrut massa. Penyidik juga di dalam penyidikan telah menemukan fakta hukum terkait adanya klaster yang bertugas mencari dan merekrut terhadap massa-massa yang akan digunakan di dalam proses atau di dalam kejadian kerusuhan tersebut. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan pengrusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, berkelompok dan menimbulkan kekacauan dan penyalahgunaan senjata tajam. Saat ini penyidik juga sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Dikarenakan hal tersebut dapat berpotensi melanggar norma sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perlibatan dan eksploitasi terhadap anak. Rekan-rekan sekalian, dalam hal ini tentunya kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara tertib, damai dan bertanggung jawab, serta tidak disertai dengan tindakan
yang membahayakan keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas umum. Polri juga menjamin pelayanan penyampaian pendapat di muka umum akan dilaksanakan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Metro Jaya akan selalu mengawal setiap aksi agar dapat berlangsung aman dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan berbuat kerusuhan. Polda Metro Jaya tidak mentoleransi segala perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat, serta akan selalu mengedepankan proses penegakan hukum yang tegas, humanis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi serta tidak membawa dan menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di dalam penyampaian pendapat di muka umum. Kami kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan penanganan pelayanan unjuk rasa yang kemarin kami laksanakan di depan gedung DPR MPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penjelasan yang sudah disampaikan. Untuk melengkapi kita beri kesempatan kepada Ibu Direktur Reserse PPA dan PPO. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang kami hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kiranya kami mengucapkan terima kasih banyak karena di awal dari mulai kegiatan persiapan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa dan juga kegiatan masyarakat antara seluruh jajaran Direktorat Reserse di Polda Metro Jaya ini, kita ada Direktorat Reserse Kriminal Umum khusus, kemudian narkoba, cyber, dan juga PPA. Dari awal kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan karena kita melakukan analisa dan juga evaluasi sejak awal, mereview kejadian bulan Agustus tahun lalu 2025 yang mana banyak hal yang masing-masing direktorat ini memiliki kekhususan yang melibatkan para pihak masyarakat yang pada saat itu diamankan. Salah satunya di sini adalah Direktorat Reserse PPA PPO. Kami menerima penyerahan sejumlah anak dan juga ada perempuan dewasa, total 152 orang, terdiri dari anak laki-laki 149 anak, kemudian perempuan dewasa ada 3 orang, dan dari sekian ada kami identifikasi bahwa yang bersekolah sebanyak 123 orang dan yang tidak sekolah 26. Kemudian dari keseluruhan sudah kami lakukan identifikasi pemeriksaan awal dan kami temukan ada beberapa yang memang terindikasi kuat dia akan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku. Kemudian dari 152 tersebut kami pulangkan 141 orang. Kemudian saat ini masih ada yang menunggu dijemput oleh orang tuanya, ada 5 anak. Kemudian 2 orang baru diperiksa dan ada penyerahan baru yang sedang kami lakukan pendalaman juga. Kemudian dari sekian kita melakukan proses ya terhadap 5 orang anak yang memang terindikasi kuat. Dia sudah memiliki niat untuk melakukan aksi-aksi yang melibatkan untuk memberikan sebuah dampak ya. Jadi kedapatan membawa bahan bakar bensin yang juga di situ disertai membawa buah bintaro yang sudah dikeringkan
kemudian di situ juga diberikan, sudah dicampurkan ya bensin itu dan sudah siap untuk dilakukan pembakaran dan akan dilemparkan di tengah-tengah massa. Kemudian juga kita dapatkan anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana mereka melakukan aksi-aksi penyerangan dan kita dapatkan sekian banyak ya alat buktinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari hal yang sudah kami sampaikan, saat ini kami sudah melakukan selain pendalaman, kita menerbitkan laporan polisi dan juga menjadikan anak-anak ini menjadi terduga daripada anak yang berkonflik dengan hukum. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena dalam penanganan kasus ini tidak terlepas dari kerjasama dengan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dengan Bapak Direktur Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial yang telah menyediakan pekerja sosial profesional, karena pada saat selama kami melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang masih dalam klasifikasi perannya anak saksi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka didampingi oleh peksos profesional. Kemudian juga saat melakukan pemeriksaan juga ada pendampingan dari UPT PPA Provinsi DKI Jakarta, dan kami bersama-sama dengan seluruh stakeholder sudah mempersiapkan, termasuk juga kolaborasi rapat dengan stakeholder terkait dengan pihak Ditjenpas ya, Kemenpas, karena terhadap anak-anak yang terduga akan menjadi pelaku pada saat proses pemeriksaan akan didampingi oleh PK Bapas. Selain pendampingan, mereka juga akan dilakukan pemeriksaan dan juga akan diterbitkan hasil penelitian kemasyarakatan yang nanti bisa menjadi salah satu penilaian kami untuk tindak lanjut penanganan kasus tersebut. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya anak yang berhadapan dengan hukum yang saat ini kami tangani, kami tentunya bukan menyampaikan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian saja, tapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap penanganan wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemudian kita juga mengedepankan perlindungan, pemberian pendampingan, kemudian keadilan restoratif, serta menjaga hak martabat pendidikan dan juga masa depannya. Mohon maaf, kita break sebentar ya, azan ya. Di luar sudah selesai. Azan juga. Sudah selesai. Baik, kami lanjutkan, mohon maaf. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak adik-adik dan anak-anak saya tentunya untuk tidak mudah terprovokasi atau dimanfaatkan. Mari kita bersama-sama mengawal, menjaga, membimbing, dan menyiapkan ekosistem yang aman agar mereka dapat memperbaiki diri, kembali bersekolah, dan menata masa depannya. Kami akan tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan berubah dan menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur Reserse PPA PPO sudah menyampaikan. Kita beri kesempatan pada rekan-rekan media mungkin untuk mengajukan pertanyaan. Ya, sebelahnya Mbak Hani. Ya.
Tes. Selamat malam Bapak Ibu, saya Nabila dari Tempo. Saya ada beberapa pertanyaan soal demo kemarin. Yang pertama, di media sosial kemarin ada kabar bahwa ada oknum TNI ya Pak, katanya yang diamankan oleh anggota saat demonstrasi di DPR. Itu apakah benar Pak, dan apa boleh dijelaskan apa alasannya? Lalu yang kedua, infonya juga ada satu orang warga yang meninggal dunia Pak di kawasan Pejompongan. Itu boleh dikonfirmasi nggak Pak, benar atau tidak, dan siapa identitasnya, lalu penyebabnya meninggal itu kenapa Pak? Lalu ketiga, ada lagi katanya kabar pelajar madrasah atau SMA gitu, warga Pejompongan katanya dikeroyok oleh oknum ormas, itu apakah benar Pak? Oh, sama katanya ada pengemudi ojol. Jangan katanya. Infonya. Ya. Infonya ada pengemudi ojol yang ditembak, itu apakah benar Pak? Terima kasih. Oke. Ada lagi mengisi kanan? Ya, Rama. Yang kedua soal apakah sudah dikalkulasi kerugian yang ditimbulkan oleh kerusuhan kemarin Pak? Berapa besar? Kalau yang di Agustus kemarin kan sampai berapa miliar gitu. Apakah sekarang sudah dikalkulasi kerugian yang ditimbulkan akibat itu? Yang kedua mengenai tadi kan katanya sudah bisa, polisi sudah bisa apa namanya istilahnya mensterilkan kan, jadi tidak meluas kerusuhan tersebut. Wilayah-wilayah kemarin kerusuhan itu di wilayah mana aja ya Pak ya? Kalau kita tahu kan di Pejompongan dan juga di Kemanggisan ya Pak ya. Apakah ada wilayah lain yang memang masuk dalam area-area yang mengalami apa namanya kerusuhan Pak? Yang ketiga kami mau mengelaborasi aja nih Pak mengenai tadi kalau kita hitung kan ada 71 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pengrusakan dan juga penganiayaan Pak, dan juga 3 orang itu, aduh saya lupa tuh 3 orang apa. Nah yang belum omongin Pak, elaborasi soal klaster perekrutan dan juga pemodal. Apakah sudah ada tersangkanya Pak? Ini pemodalnya siapa dan dari mana Pak? Nah soal perekrutan ini sudah mereka lakukan sejak kapan Pak? Apakah jauh-jauh hari sebelum kerusuhan ini terjadi memang anak-anak ini sudah, anak-anak dan perusuh dewasa ini sudah direkrut, mereka tuh dapat berapa begitu dari kerusuhan ini? Apakah kalau kita sebut, apakah memang ini kelompoknya namanya kelompok anarko sama seperti yang tahun 2025 Agustus 2025 kemarin Pak? Ataukah kelompok yang berbeda? Yang keempat soal, tadi, yang keempat itu apakah memang sudah ada catatan yang tertangkap ini Pak, catatan sudah melakukan kerusuhan pada tahun Agustus 2025 kemarin, itu aja Pak, terima kasih. Oke, yang ketiga, sisi tengah. Ya. Oke, terima kasih. Kita jawab dulu ya dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama ditanyakan oleh Nabila Tempo tentang adanya medsos oknum anggota TNI yang diamankan. Kami menyampaikan bahwa ini terjadi kesalahpahaman di kondisi di lapangan. Antar institusi sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, dalam kondisi yang memang crowd pada saat memang di lapangan situasi dan kondisi yang sulit untuk kita mengenali masing-masing. Yang kedua, terkait tentang adanya satu warga, yang pertama kita menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam terhadap satu warga kita yang berpulang. Jadi berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian, kita mengetahui bahwa di lokasi itu masih terjadi kerusuhan. Sehingga Polri pun untuk melakukan evakuasi harus menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melakukan evakuasi. Sehingga pada saat lokasi itu sudah diamankan, Bidokes Polda Metro Jaya mengevakuasi seseorang laki-laki yang dalam kondisi pingsan. Rumah sakit terdekat dari rumah sakit Minto Harjo dibawa ke rumah sakit, tapi pada saat penanganan di rumah sakit yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya dibawa pukul 23 lebih, ulangi sekitar 23.30 atau 24.00 dibawa menuju rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, dilakukan pelaksanaan visum. Tadi pagi kami juga bertemu dengan pihak keluarga almarhum, anak kandung
yang bersangkutan tidak bersedia untuk dilakukan otopsi, kami tetap mengajukan permohonan untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Ini juga ditolak oleh pihak keluarga dan sudah mengeluarkan surat pernyataan. Kami masih melihat bahwa satu sisi empati, satu sisi kedukaan keluarga, sehingga pihak penyelidik belum bisa untuk meminta keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa menciptakan ruang aman bukan hanya bagi penyampai aspirasi. Ada masyarakat-masyarakat lain yang harus dilindungi, dijaga harkat martabat, jiwa dan keselamatan. Itu kami sampaikan. Yang selanjutnya terkait tadi tentang ojol ditembak, ya itu jelas kami sampaikan berita hoax. Apalagi tadi? Pelajar madrasah, ini yang atas nama siapa? Ya, memang diamankan di Subdit Kamnek yang bersangkutan pada saat melaksanakan aksi melakukan pelemparan. Ini juga sudah dalam proses pendalaman. Nanti sudah akan didalami oleh pihak penyidik. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Direktur. Baik, tambahan rekan-rekan sekalian, terkait dengan tadi yang disampaikan pelajar madrasah, itu sudah dijemput sama orang tuanya. Memang pada saat terjadi kerusuhan, yang bersangkutan dievakuasi oleh tim kami karena berada di kerumunan massa yang sedang rusuh. Dan tadi siang orang tua dari yang bersangkutan sudah menjemput di tempat kami. Jadi kami luruskan sebagaimana apa yang beredar di media sosial. Makanya kami sampaikan tadi, mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi dan melihat apa yang tersampaikan di media sosial tersebut. Sebagaimana tadi yang hoax tentang pengemudi online, ojek online. Kemudian berikutnya tadi sehubungan dengan kalkulasi kerugian, memang kami sedang melakukan penghitungan terhadap kerugian material dan imaterial yang dialami oleh masyarakat maupun fasilitas-fasilitas umum yang seyogianya masih bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, namun karena akibat adanya kerusuhan sehingga fungsi dari fasilitas umum tersebut terganggu. Kami masih lakukan penghitungan ya. Kemudian untuk wilayah wilayah yang terjadi kerusuhan tadi malam itu berada di satu titik di wilayah sekitaran Jalan Pejompongan Bendungan Hilir. Selanjutnya tadi saya luruskan bahwa yang kami tetapkan sebagai tersangka itu adalah 45 orang. Itu yang berkaitan dengan pengrusakan fasilitas umum maupun penganiayaan, baik terhadap barang maupun terhadap orang. Kemudian 3 itu didapati membawa senjata tajam saat terjadi aksi kerusuhan. Dan tentunya senjata tajam itu juga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang ataupun barang. Jadi bukan 71 ya. 71 itu yang kami lakukan pemeriksaan yang kaitannya dengan adanya dugaan peristiwa pidana sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Yang dari sana kemudian hasil pemeriksaan berdasarkan saksi di antara mereka, kemudian alat bukti yang kami peroleh, barang bukti dan petunjuk yang lainnya, selanjutnya kami menetapkan 45 orang tersebut sebagai tersangka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kelompok anarko tadi ya. Memang sebagian besar dari yang melakukan kerusuhan ini berdasarkan hasil pendalaman
yang penyidik lakukan terafiliasi atau memiliki paham dalam komunitas anarko. Nah, kami luruskan bahwa aksi yang terjadi kemarin adalah terpisah dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya atau terjadi di jam-jam sebelumnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa kemarin ada aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR MPR RI. Selanjutnya ketika para pengunjuk rasa yang pertama sudah selesai melakukan kegiatannya dan kemudian para petugas kami sedang melakukan konsolidasi, lalu sekelompok massa yang tidak dikenal dengan tiba-tiba mendatangi dan melakukan penyerangan ke fasilitas umum, pengerusakan fasilitas umum tanpa membawa atau mengusung aspirasi apapun. Jadi memang ini adalah murni tujuan untuk melakukan kerusuhan. Kemudian apakah sudah ada catatan? Kami sedang melakukan penyinkronan data dengan data yang sudah kami miliki tahun yang lalu sehubungan dengan data-data kelompok-kelompok tersebut dengan apa yang sudah kami amankan kemarin. Nah, jadi sedang kami padukan apakah ada yang berulang ataukah ini merupakan orang-orang atau kelompok-kelompok yang baru. Kami mohon waktu rekan-rekan sekalian karena kami tentunya fokus juga di dalam penyidikan untuk pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang kami terapkan. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya itu menjadikan prioritas pemulihan pasca kejadian kemarin. Nah, tadi kalau ditanya kalkulasi kerugian material, sebenarnya yang lebih besar itu adalah kerugian psikologis, imaterial masyarakat. Contohnya sampai hari ini ada beberapa sekolah yang menanyakan untuk melaksanakan kegiatan online. Beberapa aktivitas bahwa kami juga menyampaikan aktivitas masyarakat Jakarta hari ini Jumat 28 Agustus 2026 masih berjalan rutinitas seperti biasa. Kita bisa melaksanakan konferensi pers, di luar aktivitas lalu lintas juga meningkat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam penyampaian aspirasi. Dan kami tekankan bahwa kelompok massa yang dari siang sampai dengan malam hari dilakukan himbauan soft approach oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk meninggalkan lokasi. Karena tidak ada orasi, tidak ada penyampaian aspirasi, tidak ada isu yang diangkat. Tujuannya adalah mengganggu Kamtibmas. Ini yang rekan-rekan dan masyarakat harus ketahui dan pahami. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Saya Safat dari IDN Times. Tadi sempat disinggung soal ormas. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait keterlibatan ormas ini apakah untuk provokasi, terus kemudian dibentrokan dengan warga. Terus apakah ada dari pihak ormas yang diamankan gitu untuk dimintai keterangan. Terus yang kedua terkait sinyal kemarin sempat ramai juga, sempat viral. Ada yang bilang di jammer gitu agar sinyal di sana tidak bisa diakses gitu. Apakah ini bagian dari pengamanan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kami jawab sinyal. Kita mengetahui bahwa dengan crowdednya manusia, banyaknya massa di sana, itu akan juga mengganggu terhadap sistem telekomunikasi. Kalau terkait tentang ormas, kami masih melakukan pendalaman terkait karena fakta harus terverifikasi. Kami mohon waktu. Ya. Ya Pak, saya Jihan dari Kompas TV mau tanya, ada video yang
beredar di sosial media sebuah pick up ini menerobos masuk ke gerbang samping DPR. Ini apakah sudah diamankan? Lalu asalnya ini orangnya dari mana? Terima kasih. Ya, kalau Mbak Jihan tadi mendengar, saya menyampaikan ada mobil pick up yang mencoba menerobos, menabrak, melukai personil petugas pengamanan pelayanan aksi. Seorang tersebut sudah diamankan, ditemukan ada sajam berasal dari wilayah Jember. Ya? Tergabung dalam ormas kah atau? Enggak, ini masih didalamin. Di bawah pengaruh alkohol enggak, Pak Kabit? Iya, pada saat ditemukan yang bersangkutan masih dalam kondisi pengaruh alkohol. Ya, Pak. Pak mau nanya, saya melihat info dari sosial media, apakah betul ada massa yang turun ke lapangan menggunakan truk itu adalah anak buah dari Hercules? Dan juga saya ingin bertanya untuk totalnya itu keseluruhan berapa ya? Total apa nih? Korban jiwa. Korban jiwa meninggal dunia. Ya, tadi kita sampaikan satu, kita sangat prihatin ya dengan insiden yang terjadi kejadian kemarin. Kalau pertanyaan yang pertama itu sama dengan pertanyaan dari DN. Kita akan mendalami karena apa? Teman-teman harus memahami banyak unggahan di media sosial yang disinformasi, provokasi dan hoax. Mungkin kita juga mendapatkan unggahan masa pada saat pesta rakyat 17 Agustus. Itu dinaikkan di subuh hari bahwa subuh hari jam 6 masyarakat sudah banjir di Monas. Itu kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat pesta rakyat. Ada lagi mobilisasi mudik arus lebaran. Oh ini dari Pekanbaru, Bengkulu dan lain-lain. Nah ini harus kita menjelaskan kepada teman-teman, kepada masyarakat, informasi ini harus valid. Makanya saya tadi bilang katanya, saya tidak mau kalau pertanyaan itu katanya. Karena pertanyaannya aja salah, pasti saya jawab juga ambigu. Oke yang terakhir. Ya, saya kasihlah Mbak Hani. Selamat malam Pak Dir, Bu Dir, Pak Kabit, dan Pak Kasubit. Izin saya Hani dari Kompas.com mau tanya, kalau demonya ini, kerusuhan ini kan sampai subuh ya Pak. Kira-kira apa sih yang jadi kendala dari kepolisian sampai membutuhkan waktu cukup lama untuk mengurai massa? Terus kemarin kan sebenarnya kan kayaknya udah cukup lama yang nggak pernah penggunaan gas air mata. Nah selama ini kan selalu disebut-sebut kalau gas air mata itu hanya digunakan atas perintah Kapolda. Apakah kemarin memang ada perintah dari Kapolda? Terus sama yang tadi tewas itu apa pelakunya ini sudah teridentifikasi atau sudah ditangkap? Terima kasih. Oke. Sama Satu kan? aja ya, sama. Satu ya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah selama ini kan ketika demo salah satu yang menjadi sorotan koalisi masyarakat itu adalah pelibatan TNI ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan adalah mengapa polisi meminta bantuan kepada TNI untuk ikut mengamankan gitu, apa pertimbangannya dan berapa personel dari TNI yang diperbantukan kemarin Pak? Terima kasih. Jawab dulu. Baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa kerusuhan yang terjadi apa kendalanya ya? Kami tentunya di dalam melakukan pengelolaan penanganan Kamtibmas banyak hal yang kami pertimbangkan dan kami lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, kemudian penghormatan hak asasi manusia. Kami lebih mengedepankan himbauan dan humanisme terhadap siapapun, termasuk terhadap rusuh. Dan penindakan hukum yang tegas tentunya kami juga tetap lakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu,
ini memberikan ruang, kami berikan peringatan terlebih dahulu, kemudian kami himbau kepada mereka untuk sama-sama menjaga situasi dan stabilitas Kamtibmas. Namun demikian ketika mereka melakukan pengerusakan, tentunya kami juga tidak membiarkan dan kami lakukan penindakan hukum. Kemudian tadi yang ditanyakan dengan adanya yang meninggal dunia ya, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kami peroleh. Dan mungkin terakhir kami sampaikan penambahan rekan-rekan sekalian, tadi kami sampaikan bahwa di antara anak-anak yang diamankan tersebut terdapat 25 orang anak putus sekolah. Dan kami dari tim Polda Metro Jaya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pendidikan terhadap anak. Tentunya di dalam proses penegakan hukum juga kami harus memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak ini. Dalam hal ini adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kami akan lakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait. Saya kira itu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, saya jawab pertanyaan yang terakhir ya. Jadi pelibatan TNI, kita bukan hanya meminta Polda Metro Jaya terkait tentang pelibatan TNI, termasuk tentang pelibatan personil Pemprov DKI dan Pamdal DPR. Kemarin di hari Kamis 27 Agustus 2026 ada 80 kegiatan masyarakat. Jadi terdiri dari 62 penyampaian aspirasi di muka publik dan 18 aktivitas masyarakat lainnya. Jadi pelibatan personil TNI, Polri termasuk Pemprov DKI bukan saja terkait tentang pengamanan, pelayanan aksi. Ada kegiatan-kegiatan JCC, pameran, kegiatan seminar, itu juga dilakukan pengamanan. Ada beberapa titik kemarin kegiatan penyampaian aspirasi, ini dilakukan pengamanan. Jadi semua aktivitas kegiatan masyarakat ini wujud sinergitas untuk menjaga Jakarta bukan hanya tugas satu institusi, tapi ada komponen-komponen lain termasuk masyarakat. Demikian yang bisa kami. Oh ya, mohon maaf, mungkin ada yang ditambahkan dari Ibu Direktur. Terima kasih, kami hanya ingin menambahkan bahwa tadi sudah diingatkan Bapak Dir Krim sudah melakukan langkah ke depan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang putus sekolah. Kemudian bagi anak yang masih bersekolah, kami juga akan melakukan tindak lanjut dengan edukasi ya, melibatkan para tenaga pendidik setempat ya. Kemudian kami juga akan melibatkan Dinas Pendidikan. Karena ini banyak di wilayah DKI, maka kami akan berinteraksi secara rutin dan ini juga akan menjadi salah satu strategi bagaimana kami melakukan rehabilitasi terhadap anak meskipun anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi kita akan tuntaskan supaya tidak berulang lagi melakukan hal yang sama. Yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, apabila didapatkan informasi hilangnya anak atau perempuan akibat dari kegiatan aksi kemarin dapat menghubungi Laporbu ada di 0812 14 110 110. Ini layanan yang terintegrasi dengan 110 hotline kepolisian. Kiranya di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih ada beberapa yang datang ke kantor polisi sampai dengan hari ini menanyakan tentang adanya informasi terkait dengan anak atau perempuan dewasa yang tidak diketahui keberadaannya yang terkait dengan aksi-aksi ini, silahkan bisa menghubungi nomor tersebut dan kita bisa melakukan pelayanan serta membantu mencarikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan bahwa ada
ada kepedulian dari pihak keluarga, orang tua dalam melihat keberadaan putra-putrinya pada saat ada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi ataupun kegiatan kerusuhan. Ada kewajiban sekolah juga memberikan himbauan dan edukasi. Sehingga kita melihat kemarin yang hadir adalah adik-adik yang menggunakan seragam uniform sekolah, masih menggunakan celana abu-abu. Nah, ini juga akan kami koordinasikan dengan Dignas Kementerian Kelembagaan. Yang terakhir, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar kita bijak menggunakan media sosial. Karena kalau ada hal-hal yang menyebarkan disinformasi, berita-berita hoax ataupun provokasi, artinya kita tidak cinta terhadap negara kita sendiri. Kita harus berpikir bagaimana membangun negara ini dan menjaga negara ini. Sekali lagi terima kasih Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, Pak Dir, Bu Dir. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.